Halo semua, selamat datang di Ruang Cerita, tempat di mana obrolan santai kadang malah jadi bahan renungan. Masih bareng aku, Jaskia. Di episode kali ini, aku gak bakal sendirian karena sudah ada Laila yang akan nemenin kita hari ini. Halo semuanya. Dan ya Laila, hari ini kita akan bahas sesuatu yang hampir relate dengan kehidupan anak muda saat ini. Menurut kamu, lebih berat mana? Capek fisik apa capek pikiran? Oke, dulu itu aku berpikir kalau lebih berat itu adalah capek fisik ya. Karena ketika kita melakukan aktivitas fisik, badan kita itu terasa lebih capek, lebih lelah, dan rasanya itu jadi pengen tiduran aja gitu. Tapi semenjak masuk kuliah, aku baru sadar ternyata lebih berat itu adalah capek pikiran karena terlalu banyak menguras tenaga. Menarik nih. Berarti ada pengalaman yang buat kamu sadar bahwa capek pikiran itu lebih berat. Ada, contohnya ketika tugas lagi banyak nih, terus organisasi lagi numpuk juga, ditambah lagi masalah pribadi. Padahal saat itu aku tuh nggak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik ya, tapi badan itu terasa capek, terasa lelah, tidur nggak nyenyak, dan setiap bangun tidur itu selalu langsung kepikiran masalah. Berarti yang capek itu bukan aktivitasnya, tapi isi kepala kita ya. Benar banget. Semua orang masih tetap melihat kita, tetap ketawa, tetap ngobrol, padahal isi kepala kita lagi penuh ya kan? Berarti itu sih yang sering nggak terlihat sama orang lain. Benar banget, karena capek mental itu selalu tidak terlihat. Nah, ngomongin capek soal pikiran, menurut aku media sosial punya pengaruh besar sih. Kamu pernah ngerasain nggak? Pernah dong, contohnya ketika scroll media sosial, tanpa kita sadari, kita akan jadi insecure sendiri gitu. Insecure melihat kehidupan orang lain ya? Ya, contohnya ketika kita melihat seseorang yang sudah punya pencapaian, tanpa kita sadari, kita akan membandingkan diri kita sendiri dengan orang tersebut. Nah, menurut kamu, kenapa nih anak muda saat ini lebih mudah membandingkan dirinya sendiri di media sosial? Karena di media sosial itu setiap orang bebas untuk menampilkan diri mereka dengan versi terbaik mereka. Padahal kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang telah dilewati di balik layar. Nah, berarti apa yang mereka perlihatkan belum tentu sebenarnya kita ketahui ya? Betul, karena yang terlihat bahagia belum tentu baik-baik aja. Saat kamu lagi capek pikiran, biasanya kamu ngapain nih buat nenangin diri? Biasanya aku ngambil waktu sendiri dulu, contohnya seperti dengerin musik, nonton film, atau cerita ke orang yang aku percayai. Menurut kamu penting gak sih punya tempat cerita? Penting banget, karena kalau semuanya dipendam sendiri, yang ada isi pikiran kita itu malah makin penuh gitu. Tapi ada loh orang yang takut buat cerita dan takut dihakimi. Menurut kamu gimana tuh? Menurut saya itu hal yang wajar kok. Oleh sebab itu penting buat kita untuk mempunyai lingkungan yang saling support, tanpa langsung menghakimi dan memaksa untuk memberikan solusi. Berarti terkadang orang hanya perlu didengarkan ya? Benar banget, terkadang orang itu hanya butuh didengarkan saja, bukan untuk diberikan solusi, agar mereka merasa tidak sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan random nih. Waduh, apa tuh? Kalau hidup punya tombol pause, kamu mau pause di bagian apa nih? Mungkin masa kecil. Kenapa tuh masa kecil? Karena dulu tuh hidup terlihat lebih sederhana, yang mana dipikirin cuman main, sekolah, sama pulang sebelum maghrib. Lucu ya. Dulu pas kecil kita pengen cepet-cepet dewasa, tapi pas sudah dewasa kita pengen balik lagi ke masa kecil. Betul, ternyata dewasa tidak semudah yang kita bayangkan kan? Jadi, dari obrolan kita hari ini, kita sadar bahwa yang capek itu bukan soal fisik. Pikiran juga bisa lelah dan itu hal yang wajar.
Jadi, buat kalian yang lagi ngerasa capek, nggak apa-apa buat istirahat sebentar. Dan jangan dipendam sendiri. Cerita ke orang yang kalian percaya yang bisa sangat membantu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton kita hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!